Oke, Bapak Ibu mohon izin, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas Mbak Aul, Jelas ya, lancar nggih Bapak Ibu? lancar. Lancar. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih juga sudah bergabung pada malam hari ini. Tentunya di sela-sela kesibukan Bapak Ibu, begitu ya, masih menyempatkan untuk hadir di webinar online Rumah Scopus. Oke, Bapak Ibu. Sembari menunggu Bapak Ibu yang lainnya, mungkin kita bisa sharing terkait kendala-kendala yang dialami oleh Bapak Ibu. Semisal kemarin ternyata referensinya susah untuk dicari begitu, atau terkait masalah pencarian di scopus.com. Monggo Bapak Ibu bisa sharing. Saya lupa kemarin saya menjanjikan apa nggih Bapak Ibu? Sebentar. Login grammar Mbak. Oh, iya. Nah, oke Bapak Ibu. Jadi untuk yang Grammarly itu kan kemarin sudah saya sampaikan untuk cara loginnya. Kemudian yang belum saya perlihatkan itu adalah contoh Grammarly yang sudah terpasang di Microsoft-nya Bapak Ibu. Nah, nantinya akan seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Jadi login, ketika sudah login, engagement dan delivery itu akan menyala warnanya. Warnanya seperti ini. Kalau belum premium, biasanya engagement dan delivery ini warnanya abu-abu. Abu-abu. Atau di tengah-tengahnya sini ada tulisan premium isunya. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu ingin logout, itu ada di bagian sini. Nah ini logout. Oke, itu untuk tampilannya nggih Bapak Ibu, mungkin nanti secara detail akan kita bahas di pertemuan ke-7. Ya, nanti template sekalian kita bahas terkait Grammarly-nya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan? Izin Mbak Aul, Monggo Bu saya Risna. sudah coba seperti yang saya japri kan Mbak Aul. Nggak ketemu kuning-kuningnya Mbak Aul. Oke, boleh di-share screen Ibu? Bisa untuk share Oke, screen? bentar ya Mbak. Nggih. Kita tunggu dulu, masih proses nih Bu. Oke. Kayak ini Mbak Aul. Oke. Nah, ini saya kan pakai Istana Maimun ya Mbak Aul ya. Nah, Nggih. jadi kan ah jadi cuma dua Mbak Aul dan saya lihat sepertinya tidak ada kaitan dengan yang saya ambil. Oke, Ibu. Jadi terkait Maimun ini sedikit begitu enggak Iya Mbak. referensinya. Maimun Malaysia. Mungkin nanti hal namanya tradisi Bu ya. Oke, Ibu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Bu Risna. Kurang Mohon maaf ini Paul kurang oh jelas nggih, nggih. atau di sayanya kali Mbak jaringannya ya. Aul terputus-putus, Mbak. Oh, saya putus-putus ya, Ibu. Iya, Oke, sebentar saya mohon izin mengganti ini dulu, mengganti WiFi dulu. Sebentar nggih Bapak Ibu. Krisna Maimun itu maksudnya apa itu Maimun? Apa Prof? Istana Maimun kayak apa namanya? Kayaknya Oh, apa budaya warisan budaya ya, gitu, Prof. Kayak kayak iya. kayak Kayaknya museum gitu, Prof. enggak ada kata itu kayaknya itu di
apa namanya dalam artikel internasional. Coba diganti dengan istilah yang lain. Ya katakanlah istana raja. Ah, Baik, Prof. kalau pakai istana raja ya kemungkinan ada. Tapi kalau Maimun itu kan nama lokal. Baik, Prof. Terima kasih, Prof, masukannya. Coba-coba di tes saja. Artinya diuji saja, diganti menjadi apa namanya istana raja. Ya, ya, Pinples. Ya, nah, itu sudah mulai bertambah. Disatukan jangan king and place. Nah, itu ada 59. Iya, Prof. Ada 59 ya, Prof. Ah, Ini kemungkinan sudah ada kuningnya itu kalau di ini. Coba dibuka soal abstrak. Soal abstrak. satu lah, jadi satu nih, Prof. Satu dokumen, Prof. Hanya satu. Iya, Prof. Tadi 59. Iya, Prof. Kenapa Tadi berubah jadi? 59 terus tiba-tiba jadi satu berubah, Prof. Iya, iya. Coba kontrol F apa dia sebutkan itu. Ini kan, Prof. Kontrol F. Dan Nggak saya ada. ini kan Itu saya mobil ganti mobil menjadi ini. ininya King Place ya, Prof Iya, ya. iya, iya, iya. Oke, kemudian enter ya, Prof. Ah, Nggak nggak ada. muncul, Prof. Nggak ada. Nggak ada. Kayaknya istana bukan King Place itu ya. Mohon izin, Oh iya. Prof Jamal Atau dan Ibu. Ya, contoh ya, ya, Prof ya, kan ya. mobeler yang banyak. Nah, coba kenapa nggak Ya. muncul di tempat saya yang kuning-kuning gitu, Prof? Coba mobil ini yang banyak. Yang banyak ya, Prof. Ya, sekarang kontrol F-nya diganti. Ini Prof ya. Ya, Salah, salah, salah. Control F, mobile learning. Kemudian enter ya, Prof. ah, ya coba ke bawah. Oh, berarti sedikit gitu, Prof ya. Cuman satu di Ya, sini di artikel ke-10 ya, Prof. ah, itu ada. Oh ya, berarti tadi kenapa nggak ada? Karena memang nggak ada di artikel itu ya, Nggak, Prof ya. nggak, nggak ada kata Iya, Maimun di dalam artikel. Ya. Kalau iya, tidak iya, ada seperti itu benar-benar. biasanya Oke, diganti dengan istilah yang lain. Dicari yang kurang lebih oke. maknanya sama. Ya, kata-kata yang maknanya sama Iya, atau sinonim, sepadan, itu kita cari itu dijadikan sebagai keyword. Kalau kata memun itu tidak ada, tidak bisa dipakai mencari referensi. perhatikan. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Jamal Ya, dan Mbak Aul.
Ya, Ya, terima kasih Prof. Jamal dan Ibu sudah sharing. Izin menambahkan sedikit, ini Ibu mungkin pencarian mobile learningnya tanda apostrok yang atas, yang Ctrl F itu, yang atas. Tanda apostroknya dihilangkan, depan belakang. Yang atas Ibu, tanda yang kutip, atas. tanda petiknya, Tanda tanda. petik, yang atas. Ulangi lagi Ctrl F. Yang itu sudah benar. Ctrl F lagi. Nah, mobile learningnya itu tidak perlu menggunakan tanda petik depan belakang. Oh Oke. ya Mbak, ya ya ya. Nah, Tadi sudah memang muncul saya ya, pakai Bu. tanda petik. Ya, Oke. Ya ya, makasih Mbak Aul. Nje, terima kasih Ibu dan Prof. Jamal. Oke, boleh di stop dulu Ibu. Stop share screen. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan kembali sebelum kita mulai materi yang termasuk kuncinya ya Prof ya hari ini ya Prof? Materi ya, 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 kunci. betul. Oke, ada lagi Bapak Ibu Izin Em, terkait Mbak Aul. Selamat pencarian? malam, mohon izin Mbak U. Nggih, Ibu Wayan, monggo. Eh, Begini Mbak Aul, saya kan menggunakan keyword yang untuk mencari referensinya itu, saya tidak menemukan adanya referensi terkait dengan etnolinguistik medis. Kemudian saya coba pisah antara etnolinguistik dan medisnya, itu kan medicalnya. Jadi kalau terpisah saya ada menemukan. Kemudian itu saya udah temukan. Selanjutnya untuk ada keyword Usada Taru Permano, saya hanya menemukan satu referensi. Itu kalau tidak salah itu termasuk Q2. Tapi saya tidak bisa download ya itunya referensinya. Nah itu aja Mbak Au, itunya yang permasalahan bagi saya sementara ini. Mungkin karena masih dalam proses. Selanjutnya nanti saya akan diskusi dengan Mbak Au. Terima Oke, kasih Bu. Mbak Au. Nggih, sama-sama Bu Wayan. Mungkin yang kedua tadi seperti kendalanya seperti Bu Risna nggih. Keyword yang kedua tadi Bu Risna Istana Maimun. Kalau Ibu terkait apa? Mohon maaf Ibu, keyword yang kedua. Itu Usada Taru Permano, maksudnya itu pengobatan yang terdapat dalam manuskrip yang namanya Taru Permano itu. Itu berkait dengan pengobatan yang menggunakan tumbuh-tumbuhan. Gitu Mbak. Oh, Ya, nggih. Berarti mungkin bisa ini Bu, bisa diganti pengobatan tumbuhan itu. Pengobatan dengan tumbuhan itu kan mungkin dikenal dengan istilah apa gitu ya Kak dalam medikalnya. herbal gitu ya. Nah, herbal. Hmm. Nah, Eh, boleh juga dicari dengan kata kunci herbal. Oh, Begitu barat. ya Prof. Jamal ya? Iya, ya. Oke. Ada tambahan Prof. Jamal? Ya, saya kira seperti itu yang seperti yang saya sampaikan tadi. Nanti kalau kesulitan itu kita mencari istilah yang lain yang maknanya sama. Nah, kemudian dijadikan sebagai kata kunci. Tetap saja itu akan dipakai untuk menjelaskan tulisan kita. Ya, kesulitannya biasanya itu kalau kita menggunakan istilah lokal. Iya, Nah, sementara referensi yang kita cari itu adalah referensi yang sudah internasional. Ya, terbit secara internasional, ya, sehingga memang ya sulit kalaupun kita temukan itu sedikit saja, ya, tapi kalau ada yang ditemukan begitu ya sedapat mungkin bisa diambil, ya, kemudian kita mencari istilah yang lain yang kurang lebih maknanya sama, Hmm. ya, sama tadi itu istilah lokalnya ibu itu ternyata maknanya adalah pengobatan yang menggunakan tumbuhan. Nah, mungkin lebih banyak kalau kita menggunakan istilah herbal. atau Ya, pengobatan etnomedicine herbal. mungkin lebih prop ya. Etnomedicine kalau Iya, bisa etnomedicine juga. iya. Ya, ya, artinya nanti nanti diuji di pencarian itu, pencarian referensi itu kita uji saja. Ya, Baik, Prof. Terima kasih atas masukannya. ya, Oke. ya. Sudah tercerahkan ya Bu Wayan? Ya sudah, nanti saya akan coba cari yang memiliki makna yang sama terkait dengan pengobatan yang menggunakan tanam-tanaman atau tumbuhan. Begitu Mbak Au. Terima Oke. kasih Mbak Au. Ya, Siap. Sama-sama Ibu Wayan. Terima kasih Bu Wayan dan Prof. Jamal. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang Mbak ingin Aul, saya di-sharing? Mbak. Boleh Pak Santosa. Oke, kita Maaf ini sharing yang tadi topiknya, ya Pak. ini Pak, maaf saya baru join. Ini topiknya Scopus atau sudah ke Mendeley?
Ini nanti kita akan membahas terkait anatomi dulu, Pak. Kuncinya gitu ya. Enggak, saya mau tahu kemarin kan chat ke Mbak Aul permasalahan di Mendeley saya belum dibahas ya. Nanti dulu ya. Belum, Oh, oke baik. belum, Bapak. J. Oke. Ya, ya. Bapak ingin share screen terkait kendalanya Oh di boleh Mendeley-nya atau di Scopus-nya, Bapak? Mohon izin. Mendeley Mbak. Mendeley-nya. Boleh di share screen sekalian, Bapak. Monggo. Biar di-clearkan dulu. Nanti baru kita masuk ke materi. Oke baik. Oke, Pak Santosa. Bapak Ibu yang lain nanti juga boleh share screen, ya. Jika ada kendala, kita selesaikan dulu, baru nanti akan masuk ke materi. Maaf sudah bisa dilihat ya Mbak. Sudah bisa, Ya. Bapak? Nah ini kendala saya kan seperti kemarin yang pertemuan sebelumnya Mbak Aul bilang ada di bagian author atau di years atau publishnya. Mm-mm. Itu kan kadang kosong kita bisa add Ya, DOI-nya. kelengkapannya yang muncul di Oke. samping seperti ini. Nah, Oke. tapi saya coba untuk yang kosong-kosong contoh yang ini satu, dua, yang keempat ini, kalau saya klik di sini Mm-mm. langsung mendelenya nutup gitu. Tutup. Atau Oke. ada juga yang sudah lengkap, tapi ada beberapa yang juga langsung nutup. Langsung tutup ya, Mendelenya. Pak ya? Iya, padahal sudah lengkap ini. Autorsnya Oke. sudah, title-nya sudah, years publish-nya sudah, tapi begitu diklik nutup sendiri gitu. Baik, Bapak. Nah, nanti Bapak Ibu mungkin juga akan menjumpai kendala yang dialami Pak Santoso, begitu. Beberapa file ketika diklik gitu ya. Nah, itu oranye sih nyanan marot ditata kene naro ngalih herbal, kemudian medicine, Oke, Bu Wayan. kemudian dinamika pengobatan tuh kan. Oke, sepertinya ini. Saya izin mute ya, Ibu. Oke, Pak Santoso dan Bapak Ibu yang lainnya, nanti ketika mengalami kendala, ketika filenya itu diklik, Mendeley-nya terclose gitu ya. Boleh dicontohkan, Pak, salah satu filenya diklik dulu coba, Pak. Yang kosong. Contohnya ini ya coba ya. Ya, Ini. kita coba klik. Ah, ini muncul. Ah, Nah, nutup nah, sendiri. ini nutup ya, Bapak Ibu. Oke, nutup Jadi sendiri. nanti kalau Bapak Ibu mengalami kendala seperti itu, Pak Santoso boleh share screen lagi. Saya buka dulu Jadi ya. itu kendalanya adalah filenya crash Bapak Ibu atau filenya itu bisa dibilang rusak. Jadi kalau ada kejadian seperti itu Bapak Ibu nanti dihapus saja filenya. Nah, cara menghapusnya Pak Santosa boleh share screen sekalian Bentar, kita Mbak. Ini praktekkan. agak lagi proses ini. Oh, lagi Bentar ya. proses. Oke, kita tunggu dulu. Buka Mendeley-nya ya. J. Nanti kalau ada yang crash kita perlu pancing dengan file lainnya Bapak Ibu, dengan file lainnya dan kita hapus saja yang crashnya itu. Sehingga yang rusak itu nantinya tidak akan kita gunakan. Karena kalau rusak kan kita tidak bisa proses di digital writing. Oke, kita lihat dulu. Sebentar. Oke, Sudah muncul, sudah Mbak? terlihat Pak Iya. Santoso. Ya, yang ketiga itu sepertinya yang crash ya Pak ya? Iya. Yang ketiga yang crash. Nah, nanti Yang kalau ini juga, yang kelima juga crash. oke, kalau ada kejadian seperti itu, Bapak add file dulu. Add file. Nanti Bapak Ibu add file. Sudah? Oke, sebentar. Klik add file. Mm-mm. Bapak masukkan file Word aja, Microsoft Word bebas. File yang bentuknya Microsoft Word bebas, boleh Sembarang ya. sembarang ya. Lihat, boleh apa saja, monggo. Bentar ya. Oke Pak, nggak apa-apa Bapak. Nah itu boleh, atau yang lainnya. Tutup dulu. Pilih salah satu Bapak. Yang ini stop dulu sih, munculkan yang ini. Oke, begini. Oke, sudah masuk. Kita klik edit-nya itu, yang samping publish in. Terlihat nggak Pak? Kanan Kursornya. atas. Ya, kanan atas. Sebentar, saya arahkan. Di atasnya tanggal itu, Apa yang Juni tadi, Mbak? 13. Ya, di atas tanggal Bapak. Tulisan edit kelihatan sejajar dengan tulisan Atas. author, title, tahun, publisher. Itu kan paling kanan ada edit. Ini di Mendeley-nya apa di mananya? Di Mendeley Bapak. Mendeley. Bapak ini tampilannya di mana?
Oh, oh, Mandalay. Sorry, saya buka lihat di. Oke, oke, oke. Ya, Oke, ya, ya. nah Ya, itu diedit, Ya, edit. edit, itu diklik sekali yang Ya, atas, atas lagi kursornya. klik kiri Kursornya kanan. diklik atas lagi Pak, edit, lagi, atas lagi, atas. Nah itu, ya, diklik sekali dulu, Ini. klik kiri biasa. Klik kiri ya. Sudah diklik? Udah. Nah, klik sekali lagi. Nah, coba paling atas apa Pak? Nah itu kan ya, yang baru saja Bapak masukkan. Nah sekarang Ini Bapak, wordnya ya. iya, Bapak di keyboardnya Bapak, Bapak tekan tombol kontrol, Kontrol. kontrol, klik file Word-nya, Ya. lalu Oke. klik file yang ingin dihapus, PDF yang ingin dihapus. Klik kiri nggih? Klik Word. Nah, nutup sendiri. Klik di O- Word, nutup sendiri. Oke, oke. Mungkin saya coba praktekkan nggih Bapak Ibu. Oke, oke, oke. Ya. Oke, mohon izin nggih Bapak Ibu. Saya buka Mendeley dulu. Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu layar saya? Sudah. Mendeley ya ini Bapak Ibu. Sudah di Mendeley? Ya. Oke. Mohon izin Pak Santoso. Jadi nanti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menemui salah satu file yang crash, misalkan yang dari ini ya. Ini saya hapus saja biar mirip. Nah, nanti Bapak Ibu kan ketika screening itu menemukan kasus yang demikian. Title-nya tidak ada, tapi ketika Bapak Ibu klik itu filenya Mendeley-nya menutup. Nah, itu file yang Bapak Ibu inputkan ke Mendeley itu sudah crash atau rusak begitu. Sehingga nanti Bapak Ibu perlu menghapus file ini. Jadi tidak perlu kita gunakan. Cara menghapusnya nanti langkahnya seperti Pak Santoso tadi. Kita masukkan salah satu file Word kita. Nah, kita masukkan ya. Sebentar. Misalkan ini, saya masukkan file Word, Microsoft Word bebas. Untuk melihat, untuk mengurutkan ya Bapak Ibu, mengurutkan dari file yang baru masuk, itu Bapak Ibu bisa klik edit ini. Edit ini. Diklik satu kali, ini kan mengurutkan dari tanggal terlama. Lalu klik sekali lagi. Dia mengurutkan dari waktunya. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu file Word ini kita gunakan sebagai pancingan. Nah, kita pancing. Jadi di keyboardnya Bapak Ibu itu Bapak Ibu tekan terus tombol kontrolnya. Jadi ditahan tombol kontrolnya. Lalu pilih file yang ingin dihapus. Nah, yang pertama yang kita pilih itu yang kita jadikan pancingannya atau Microsoft Word-nya. Klik kiri saja, diklik. Oke. Nah, sudah. Baru, oke sebentar. Diklik klik kontrol lalu klik file ini Word-nya lalu Bapak Ibu pilih lagi nanti file yang ingin dihapus. Oke, misalkan yang ini. Nah, dipilih beberapa file yang ingin dihapus. Oke, kalau sudah nanti Bapak Ibu tinggal delete aja. Cara mendelete-nya klik kanan lalu pilih delete dokumen ini. Oke, oke, oke. Jadi kita gunakan file Word-nya itu sebagai pancingan ya Bapak Ibu. Iya. Supaya bisa kita hapus file-file yang crash-nya itu, file-file yang rusaknya. Oke, bisa dimengerti Pak Santoso? Ya, ya, ya. Ya, untuk sementara bisa dipahami. Nanti saya akan Oke, coba. nanti dicoba Biasanya dulu teori Bapak. dan praktek agak Oke, sedikit-sedikit. Oke, ya. yang jelas Mohon paham. izin, Insya Mbak Allah paham. Aul. Nggih, Pak Anwar. Nggih, Pak Santoso J, terima kasih. Oke, Pak Anwar Iya, bagaimana? matur nuwun, Pak. saya masih kendala terkait dengan Scopus cari jurnalnya. Oke, boleh di-share screen Pak Anwar? J, baik. Oke, Nah, kendalanya ada di ini eh, saya yang tadi sore saya tanyakan ke Mbak Aul, itu kan nggak ada Nggih. kuning-kuningnya ya. Terus kemudian Ya, bahkan blok nggak bisa gitu ya. Setelah saya coba-coba, itu udah ya. muncul. Hanya saja tadi kan saya ngambil artificial intelligence Oke. keywordnya. Lalu saya
revenge nih, prediktif dan tuberkulosis. Nah, terus kemudian tadi dari 30.000 jadi 277 dokumen. Nah, hanya saja kendalanya ketika saya cari prediktif itu eh, sedikit gitu ya, tambah sedikit terus kemudian tuberkulosis, tapi kok tidak ada hubungannya dengan artificial intelligence itu gimana, Mbak? Oke, jadi papernya itu tidak ini ya Pak, tidak kadang ada yang tuberkulosis tapi tidak ada kata artificial intelligence-nya. J, Betul. gimana Nah, itu? oke. Atau memang seperti itu? Sudah dikontrol F, Bapak? Artificial intelligence-nya sudah bisa kontrol F-nya? Eh, sudah ini Oke, coba terus masukkan artificial intelligence. udah masuk ini, Mbak. Oke, sudah bisa nggak J, kuning-kuningnya? iya iya Nah, iya. nanti, ya, oke, Bapak. Nah, nanti Bapak Ibu ambil dulu saja papernya. Jadi tidak Hmm. masalah, yang penting sudah kita filterkan di bagian revenge search-nya. Jadi sudah kita Oh, persempit gitu ya. oke. Pastinya di dalam paper itu kadang dari judul memang tidak nyambung, tapi nanti secara keseluruhan biasanya ada yang menyinggung, Bapak. Ada yang menyinggung Hmm. terkait prediktif dan juga tuberkulosis beberapa. Nah, untuk sementara waktu, Bapak Ibu tidak perlu membaca dulu, karena besok kita akan filter lagi menggunakan Mendeley. Jadi sebisa Oh, mungkin kita ambil dulu saja, gitu ya. Kita enggak usah pusing-pusing ini nyambung apa enggak. Yang penting kita ambil dulu. oh gitu. Jadi Gitu. kita nggak usah mikirin isinya dulu ya, Mbak ya? Betul, tidak usah, Pak. Nanti terlalu lama kalau kita harus baca detail Oh, isinya. Gitu. oh iya, iya. Yang Ya. penting ketika kita refine short gitu, prediktif sama tuberkulosis dan anemia nanti ada berapa yang berkaitan dengan artificial intelligence kita download aja gitu ya. Betul, betul. Kita kan sudah Hmm. mengusahakan di revenge search-nya, Bapak. Kita sudah J, usahakan dipersempit di bagian prediktif dan tuberkulosis. oke. Otomatis ada beberapa paper yang membahas juga terkait keduanya. Gitu. Oh Jadi gitu, sementara, walaupun tidak kuning-kuning. betul, walaupun di abstraknya tidak muncul kuning-kuning, tapi Oke. mungkin di dalam papernya itu ada pembahasan terkait dua hal tersebut. Oh siap, Ya, J. sehingga kita ambil dulu saja. Baik. Jadi saya Oke. malah belum download ini karena tadi bermasalah. Nah, iya Pak, nje, nje. Sekarang sudah bisa ya Pak? Sudah tidak bermasalah nggih? Insya Allah, J. Sudah aman. Oke, Skopsi sudah aman. Ya, Baik. oke Pak Anwar. J, matur suwun, Prof. Ya, Matur suwun, Mbak terima Aul. kasih Pak Anwar. Oke, Bapak Ibu, sudah mendekati pukul 8, Bapak Ibu. Jadi nanti kita lanjutkan lagi sharingnya di akhir. Pada malam hari ini mohon izin Bapak Ibu kita akan bersama Prof. Jamal akan membahas terkait 703 framework nggih Pak. Nama kerennya nggih. Nah, itu 703 framework. Nah, nanti Bapak Ibu kita akan membahas terkait anatomi kerangka atau salah satu kunci dalam membuat papernya Bapak Ibu. Jadi nanti Prof. Jamal akan menjelaskan satu persatu. Kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Prof. Jamal. Baru nanti di akhir kita akan berdiskusi bersama, nggih, Bapak Ibu. Oke, kita sapa dulu Prof. Jamal. Selamat malam, Prof. Paham, Bau. Nggih. Sudah siap, Prof. Jamal? Insya Allah. Oke, boleh dimulai, Prof. Jamal. Monggo. Boleh. Ya baik, saya langsung saja share screen ya. Gimana Bapak Ibu kelihatan tampilannya? Terlihat, Kelihatan, Prof. Prof. Jamal. Lihat, Prof. Sebelum saya lanjut, suara saya gimana? Jelas, Prof. Jernih. Jelas, Prof. Jelas, jelas sekali. Jelas ya? Ya. Baik Bapak Ibu semua, seperti yang disampaikan Mbak Aul tadi bahwa materi kita pada malam hari ini adalah eh, apa namanya kunci dari pekerjaan kita. Ya, ini adalah intinya. eh, ini inti pekerjaan kita. Kalau kemarin itu bolehlah kita ibaratkan kita mencari bahan
kita mempersiapkan alat. Nah, sekarang ini kita akan bekerja. Ya, kita akan bekerja dengan terlebih dahulu membuat kerangka paper. Ya, kerangka paper berdasarkan anatomi paper. Nah, bagaimana paper itu disusun? Seperti yang saya jelaskan di awal pertemuan kita tidak akan banyak membahas tentang pengertian-pengertian, ya, definisi dan lain-lain sebagainya. Yang penting itu caranya. Jadi kita tidak perlu membahas apa itu anatomi, ya, dan seterusnya. Tapi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Itu intinya. Ya, karena yang kita kedepankan di sini adalah eh, capaian pembelajarannya mampu melakukan, ya, mampu menyusun paper. Nah, bagaimana paper itu disusun, Bapak dan Ibu semua? Kalau kita perhatikan intinya sebenarnya itu sangat simpel, ya. Cukup menjawab 7 pertanyaan, ya. Menjawab 7 pertanyaan dengan pernyataan-pernyataan, ya. Ini dia, ya. Ini 7 pertanyaan ini. Ya. Kalau 7 pertanyaan ini kita sudah jawab dengan baik dan benar, paper itu sudah selesai. Ya. Dijawab dengan pernyataan-pernyataan. Ya. Bagaimana menjawabnya? Ya, kita perhatikan gambar yang ada sebelah kanan ini. Ya, kelihatan 1, 2, 3 itu adalah gambar piramida terbalik. Ya. Kemudian 4 datar saja, dan selanjutnya 5, 6, dan 7 adalah gambar piramida. Ya, kebalikannya. 1, 2, 3 ini, ya, itu artinya kita mulai dari hal-hal yang bersifat umum, sifatnya general, apa yang sudah biasa, kemudian lama-lama menyempit, ya, lama-lama mengerucut sampai kepada hal yang sifatnya lebih spesifik. Ya, itu biasanya terkait dengan tujuan. Ya, jadi ini saja sebenarnya Bapak Ibu semua. Ya, ada 7 pertanyaan. What is noun? Nah, itu dijawab dengan pernyataan-pernyataan. Ya, what is unknown? Itu dijawab dengan pernyataan-pernyataan. How and why? Kemudian method. Ya, what do you do? Ya, kemudian result, discussion, conclusion. Semua itu adalah pertanyaan. Tinggal kita jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ya, menjadi pernyataan-pernyataan. Nah, kalau kita perhatikan, ya, kita mulai misalnya 1, 2, dan 3 ini. Ya. Ini rohnya. Ini rohnya sebuah paper. Ini rohnya sebuah karya ilmiah. Jadi boleh dikata yang namanya paper itu, yang namanya artikel, yang namanya karya ilmiah, termasuk disertasi sebenarnya, termasuk tesis atau karya ilmiah yang lain itu, ya, terkait dengan introduction itu, bagaimanapun panjangnya, berapapun jumlah katanya, berapapun halaman kita buat, intinya hanya 3, ya, yaitu what is noun, kemudian what is unknown, dan how and why. Intinya itu saja. Ya, meskipun kita membuat banyak sekali kalimat itu, ya, panjang lebar itu di pendahuluan itu, sebenarnya intinya hanya 3. Ya, yaitu what is noun, ya, what is unknown, dan how and why. Ya, jadi itu. Nah, sebenarnya selama ini kita sudah melakukan itu, hanya kita tidak sadar saja, tidak terlalu tegas, ya. Tapi kadang-kadang kita berputar-putar, ya, membuat kalimat panjang lebar, ya, padahal ya intinya hanya 3 itu. Nah, ini masuk introduction. Ya, kalau kita perhatikan ini gambar ini, introduction ini, 1 itu adalah what is noun, 2 adalah what is unknown, dan 3 how and why. Itu introduction itu setengah dari paper. Ya, kalau kita perhatikan ini 1, 2, 3, ya, itu setengah. Artinya
kalau introduction ini sudah selesai, itu artinya setengah paper sudah selesai. Ya, kalau kita perhatikan gambar ini, ya itu setengah dari paper. Nah, dan itu adalah menjadi inti. What is unknown? What is known? Ya, itu biasa kita gambarkan adalah apa namanya, pengantar umum, sifatnya luas. Ya, apa yang diketahui oleh semua orang, tidak ada yang membantah, tidak ada yang protes. Pokoknya pernyataan-pernyataan umum, ya, yang biasanya itu bersifat ideal, bagaimana seharusnya, bagaimana sebaiknya. Nah, itulah kita kategorikan sebagai what is known, ya, terkait dengan paper kita. Ya, terkait dengan paper kita. Misalnya, ya mungkin kalau saya mengambil contoh, saya mau meneliti misalnya tentang nelayan, ya kita mulai menggambarkan secara umum bahwa nelayan dapat ditemukan di mana saja di belahan bumi ini. Nah, itu pernyataan umum, tidak ada yang menolak, tidak ada yang membantah, ya, tidak ada yang protes. Nah, ya, itu yang kita masukkan sebagai what is known. Ya. Kemudian, ya apa namanya, sumber daya laut, ya yang kaya dengan apa namanya, hasil laut itu, ya kita bisa buat pernyataan yang sifatnya umum, semua orang menyetujui, tidak ada yang protes, tidak ada yang membantah. Hasil yang diperoleh oleh nelayan juga dibutuhkan oleh banyak orang, itu juga pernyataan umum, ya tidak ada yang membantah. Jadi itu semua adalah what is known. Tapi ketika kita masuk ke what is unknown, itu semakin sempit. Ya, semakin sempit, masuk di urutan kedua. What is unknown misalnya, ya itu eh, terkait kebalikannya dengan what is known. Kalau what is known itu adalah semua orang setuju, ya, tidak ada yang membantah, semua orang tahu, maka what is unknown itu adalah kebalikannya. Jadi kalau what is happy, maka what is unknown itu adalah unhappy. Nah, inilah yang biasa disebut sebagai gap. Ya. Yang dalam bahasa sehari-hari kita biasa sebut sebagai permasalahan. Ya, permasalahan lah yang itu tadi. Ya. Namun demikian, ya kata-kata sambungnya biasa kita gunakan itu, nelayan masuk kategori golongan masyarakat yang apa namanya, golongan bawah, ya, masuk kategori golongan masyarakat miskin, ya, dan lain-lain sebagainya, ya. Jadi itu, ya, kebalikannya. Jadi dalam faktanya seperti itu, itulah yang kita lihat sebagai gap. Ya. Kalau kita lihat sumber daya laut yang begitu melimpah, ya mestinya nelayan itu semuanya sejahtera. Tapi faktanya dalam masyarakat itu termasuk kategori golongan masyarakat yang miskin. Ya, itulah gap yang kita masukkan gap. Ya. Nah, how and why itu adalah rasionalitas. Kira-kira bagaimana caranya supaya nelayan itu bisa terangkat kehidupannya. Nah, itulah memperlihatkan kontribusi. Maka judul yang kemarin yang kita buat misalnya itu, ya, kalau judulnya itu signifikannya adalah meningkatkan, maka mestinya what is unknown-nya itu ya masih rendah, masih kurang, ya, masih lemah dan lain-lain sebagainya. Ya. Nah, itu kan. Nah, tapi kalau misalnya eh, signifikannya itu adalah mengembangkan, berarti belum berkembang, masih stagnan. Nah, itu adalah gap yang harus kita munculkan untuk mempertegas, ya, pentingnya penelitian ini, pentingnya tulisan ini. Ya, jadi itu yang kita masukkan sebagai gap, ya, permasalahan. Ya, jadi uh, apa ya istilahnya, uh, adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapannya ini, tapi ternyata faktanya kebalikannya. Itulah yang kita masuk sebagai gap. Disitulah yang memperlihatkan apa namanya,
kontribusi penelitian kita. Ya, pertemuannya lalu, kalau kita menyusun proposal itu, kesannya itu yang dijual adalah masalah. Tapi kalau kita menyusun paper, yang dijual adalah solusi. Yang dijual yang ditawarkan ya, adalah solusi, kontribusi, manfaat. Nah, penting, ya, karena selalu arahnya ke sana. Ya, jadi itu how and why itu adalah rasionalitas dari penelitian kita. Ya, kenapa dianggap penting? Apa alasannya? Dan di sini juga ya terkait dengan tujuan penelitian kita seperti apa. Ya, jadi ada beberapa kosakata yang biasa kita gunakan di sini. Ya, pada kenyataannya, umumnya, namun, akan tetapi, nah, ini kata-kata sambung yang biasa kita gunakan. Ya, untuk itu penting untuk dilakukan penelitian, mendesak untuk dilakukan penelitian. Ya, jadi isinya itu yang tiga itu. Ya, gambaran yang bersifat umum, ya, kemudian masuk kepada permasalahan-permasalahan. Ya, permasalahan itulah adalah gap-nya, kemudian tujuan penelitian kita. Ya, tentunya didahului dengan rasionalitas apa dan mengapa, how and why. Ya, jadi itu, ya, kalau itu sudah selesai, yang lainnya itu akan mengikut. Ya, jadi selanjutnya itu akan mengikut, ya, tapi inilah pentingnya latar belakang ini. Ya, di sini eh, seperti yang saya katakan tadi adalah rohnya. Nah, terkait dengan metode, ya, metode ini ya sebenarnya juga tidak terlalu banyak dipermasalahkan. Ya, kita yang melakukan penelitian, ya, pendekatan apapun yang kita lakukan, metode penelitian apapun yang kita gunakan, itu semua sah-sah saja. Ya. Tidak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan itu adalah bagaimana meyakinkan, ya, meyakinkan editor, meyakinkan reviewer, ya, bahwa metode yang kita gunakan itu adalah metode yang benar, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya, jadi di situ ada objektivitas, di situ ada kejujuran, ya, validitas dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi ini ya tinggal kita tuangkan saja apa yang sudah kita lakukan. Ya, metode apa yang kita gunakan, ya silakan. Ya, metode di sini tidak apa namanya, tidak ada keharusan untuk menggunakan metode tertentu. Ya, kadang-kadang ada yang beranggapan, ya, tulisan saya ini agak susah tembus opus karena menggunakan metode kualitatif misalnya. Ternyata tidak. Ya, semua ada tempatnya. Ya, sesederhana apapun metode itu, ya, itu tetap akan dihargai dan biasanya itu akan tetap diakui. Yang paling penting adalah memberikan kontribusi itu tadi. Ya, memberikan solusi, ya, memberikan jalan keluar, ya, memberikan kontribusi, ya, solusi dan lain-lain sebagainya. Sehingga metode di sini, ya, umumnya juga seperti ini, ya, pendekatan, ya, populasi sampel, ya, instrumen, ya, prosedur, ya. Kalau dalam penelitian kualitatif itu biasanya informan penelitian, subjek penelitian, ya, teknik analisis, ya, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya apa yang sudah kita lakukan dituangkan saja, tinggal ya kita jelaskan sejelas-jelasnya bahwa prosedur yang kita gunakan itu adalah prosedur yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya. Jadi itu kemudian selanjutnya result and discussion, ya. Result ya kurang lebih sama. Apa temuan kita? Ya. Di sini ada dua cara yang biasa kita gunakan. Ya. Ada yang dipisah, ada yang digabung. Saya secara pribadi biasanya menggabung. Ya. Sehingga tulisannya itu menjadi result and discussion. Jadi saya menyajikan hasil penelitian, kemudian langsung dibahas, ya, dalam diskusi. Ya. Jadi
ya, dua-duanya sah, dua-duanya bisa digunakan, bisa dipisah, bisa digabung. Penelitian-penelitian kuantitatif itu biasanya dia pisah, tersendiri result, kemudian ya tersendiri juga discussion. Nanti setelah result baru discussion. Result ini ya mungkin terkait dengan gambar, grafik, ya, kemudian tabel, hasil wawancara, pernyataan yang terkait dengan hasil wawancara. Nah, itu hasilnya seperti apa? Nanti diskusinya itu ya, tersendiri. Tapi ya, kadang-kadang juga ada yang menggabung. Ya, seperti yang biasa saya lakukan, result and discussion. Jadi hasil wawancara tampilkan langsung didiskusikan. Kemudian kesimpulan, ya, conclusion, ya, di sini bukan hanya sampai di kesimpulan semata. Nah, di sini juga menjadi catatan. Ya, di situ ada kata-kata what does this mean for us going forward? Ya, bagaimana ke depannya? Ya, jadi kalau misalnya kesimpulan kita bahwa apa ini tentang variabel ini berpengaruh secara signifikan terhadap variabel ini. Nah, itu kesimpulan. Tapi kalau dalam paper itu ya tidak hanya sampai di situ. Tapi berdasarkan temuan itu kira-kira ke depannya seperti apa. Itulah yang kita masukkan kontribusi di situ. Ya, kita tonjolkan di situ. Jadi bukan hanya sampai kepada kesimpulan semata-mata, tapi berdasarkan kesimpulan ada ide, ada gagasan sebaiknya ke depan seperti apa. Ya. Jadi itu nanti kita bagikan kerangkanya untuk dibuat. Nah, bagaimana penyajian diskusi pada paper? Ya, ini penting. Ya, apa fungsi diskusi pada paper itu? Ya, yang pertama adalah mendasari kesimpulan yang akan ditawarkan. Ya, jadi selalu kesimpulan itu didasari atas diskusi. Ya, berdasarkan diskusi, apa yang didiskusikan? Yang didiskusikan itu adalah gap yang ada di latar belakang tadi. Ya, jadi nomor 6 itu ini, ya, what is noun, ya, dan discussion ini itu harus terkait. Ya. Tidak boleh berbeda apa yang ada di what is unknown ini, what is unknown dengan discussion. Ya. Apa yang kita munculkan di what is unknown itu, gap-gapnya itu, itulah yang kita bahas di dalam diskusi. Ya. Ya. Tidak boleh berbeda. Ya, berbeda dengan yang ada diskusi dengan what is unknown. Ya. Itu istilahnya Pak Joy itu kita PHP namanya. Ya, sama dengan apa? Indomie itu, ya, dibungkusnya terlihat ada gambar ayam, ada gambar telur, tapi begitu dibuka ternyata hanya mie dengan bumbunya. Nah, itu namanya di PHP. Tidak boleh. Jadi apa yang kita munculkan di what is unknown itu pula yang didiskusikan di nomor 6. Nah, di discussion. Ya. Jadi itu. Nah, maka ya diskusi salah satu fungsinya adalah mempertajam gap yang diungkap di pendahuluan itu, di introduction. Ya. Selanjutnya ya kita memasukkan teori. Jadi di dalam diskusi itu sebenarnya ada 3 hal yang terkait. Yang pertama adalah data, ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah interpretasi data, dan yang ketiga adalah dialog dengan teori. Ya, dikaitkan dengan pendapat orang, ya, dikaitkan dengan tulisan-tulisan yang kita sudah kumpulkan kemarin itu. Ya, jadi 3 hal itu harus muncul di diskusi itu, ya, sehingga setelah kita mempertajam gap itu,
yang ada di pendahuluan itu, kita masukkan teori yang sudah ada sebelumnya. Jadi teori-teori yang kita munculkan di latar belakang itu kita bisa gunakan kembali untuk mempertegas diskusi kita di pembahasan itu. Kemudian mempertegas hasil riset dalam mengisi gap adalah bagian paper yang paling banyak kalimatnya. Ya, namanya juga diskusi. Ya, jangan sampai terbalik. Introduction lebih banyak daripada diskusi. Ya, itu tidak bisa, tidak. Yang paling banyak kalimatnya itu ada pada bagian diskusi. Nah, bagaimana kita membuat seperti itu? Ya, bagaimana mempertajam itu? Ya, ya. Yang pertama, kita memperbanyak kalimat gap dalam pendahuluan. Misalnya ada 5 kalimat. Ya, jadi tadi saya sudah gambarkan. Kalau misalnya signifikan dalam judul kemarin yang kita buat itu, signifikannya adalah meningkatkan, maka gap yang harus dimunculkan itu belum meningkat. Ya, masih kurang, masih rendah, masih lemah, macam-macam. Pokoknya yang sehingga perlu ditingkatkan. Ya, dengan metode yang kita munculkan pula di dalam judul itu ada metodenya di situ. Ya, jadi ya itulah yang kita masuk gap. Ya, kalau banyak gap kita munculkan di pendahuluan, ya tentu banyak pula diskusi di nomor 6 itu. Ya, dalam mempertajam diskusi. Kemudian kalimat-kalimat gap yang ada di pendahuluan itu kita mulai dari topik yang besar, terus mengerucut seperti piramida terbalik, temuan atau hasil riset dijadikan dasar bahan membuat kalimat-kalimat solusi dari gap yang ada. Dari kelemahan-kelemahan yang selama ini muncul berdasarkan data, berdasarkan temuan, dan juga berdasarkan pendapat para ahli, teori-teori yang kita gunakan, maka untuk meningkatkan perlu bla 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 bla. Itu yang kita masukkan sebagai temuan hasil riset dijadikan dasar untuk membuat kalimat solusi. Ingat, sekali lagi solusi di sini penting. Ya. Yang kita jual adalah solusi, yang kita tawarkan adalah solusi. Ya. Solusi apa? Solusi dari gap yang kita sudah buat di introduction itu, yang masih kurang, yang masih lemah, yang masih rendah dan lain-lain sebagainya. Ya, kemudian kita harus memastikan setiap gap yang ditulis dalam pendahuluan itu kita jawab dalam diskusi. Ya, jangan ada yang tertinggal. Nah, nanti setelah itu, Bapak dan Ibu semua, kita mensitasi 5 referensi terbaik dari setiap solusi yang kita tawarkan dari hasil riset dalam rangka mengisi gap. Ya. Jadi itu setelah step A ini kita lakukan, ya kita citasi sampai 5 referensi. Jangan lupa di ujung diskusi diantarkan menuju kesimpulan yang ditawarkan. Nah, Bapak dan Ibu semua, di sini kami mengajak kita untuk membuat paper secara otonom, tidak terperangkap dengan pendapat orang lain. Ya. Sehingga kami tawarkan kerangka seperti ini. Ya. Jadi kita buat kalimat sederhana saja, 4-5 kalimat tentang what is noun, 4-5 kalimat. Kalimat yang kita buat adalah kalimat sederhana saja. Tidak usah kita mencari-cari kalimat yang canggih, yang bagus. Pokoknya kalimat sederhana saja yang terkait dengan tulisan kita. Nanti Bapak dan Ibu akan menemukan kalimat yang sederhana itu akan terangkat derajatnya menjadi bernilai
ketika mensitasi pendapat para ahli dari Q1, Q2 itu tadi, ya, dari Enterindeks Scopus. Ya. Jadi ya, kalimat yang kita buat kalimat sederhana saja. Ya. Nah, ini sengaja kita pertebal ini. Ya. Yang kedua, what is unknown. Ya. Gap-gap yang kita munculkan di latar belakang itu ini dengan nomor 6. Ya, kita samakan tebalnya. Ya, karena itu ya, kaitannya di situ. Yang kita munculkan di what is unknown itu pula yang kita akan diskusikan di discussion. Ya. Nah, masing-masing 4 sampai 5 kalimat. Ya, what is unknown juga 4 sampai 5 kalimat. How and why cukup 2 sampai 3 kalimat. Ya, karena itu terkait saja dengan pentingnya penelitian ini dilakukan. Maka dengan demikian tujuan penelitian ini bla 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 itu tidak perlu terlalu panjang. Kalimatnya juga tidak perlu terlalu panjang. Ya, yang penting SPOK, ya, bahkan SPO, ya. Subjek, predikat, objek, titik. Subjek, predikat, objek, titik. Nah, Bapak dan Ibu semua berdasarkan pengalaman kami itu, ya, ternyata translate, ya, translate tulisan kita itu sangat tergantung pada kalimat-kalimat bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Indonesianya baik dan benar, insya Allah translate-nya juga akan bagus. Ya. Nah, menjadi tidak bagus biasanya translate-nya itu kalau kalimatnya terlalu panjang. Nah, kebiasaan kita, ya, orang Indonesia itu biasanya membuat kalimat yang terlalu panjang. Kadang-kadang satu kalimat, satu paragraf, ya, mendayu-dayu. Ya. Ya. Padahal yang dibutuhkan kalimat-kalimat pendek saja. Ya, kalimat pendek, sederhana, ya, tidak usah panjang-panjang. Ya, kalau ada kalimat yang panjang, lebih baik dibuat menjadi 2 kalimat. Ya, sehingga menjadi kalimat yang tidak terlalu panjang. Nah, di situ biasa kuncinya di situ kalau mau memperbaiki translate tulisan kita. Kalimat bahasa Indonesianya itu yang diperbaiki. Jadi 4 sampai 5 kalimat saja what is noun, 4 sampai 5 kalimat what is unknown, ya, 2 sampai 3 kalimat how and why. Kemudian metode, ya, itu 4 sampai 5 kalimat itu sudah cukup. 4 sampai 5 kalimat result, 4 sampai 5 alinea itu discussion, ya, karena itu biasanya terkait dengan apa namanya tampilan data, kemudian interpretasi data, dan ada apa namanya citasi di situ. Conclusion itu 4 sampai 5 kalimat. Ini kerangkanya. Seperti yang saya katakan tadi, kami mengajak kepada Bapak dan Ibu menyusun paper secara otonom, secara merdeka, kita berdaulat atas tulisan kita sendiri tanpa terperangkap dengan pendapat orang lain. Ya. Maka kami minta Bapak dan Ibu mengisi kerangka itu tidak usah berdasarkan pandangan orang lain, tidak usah berdasarkan pendapat orang lain, tapi berdasarkan hasil penelitian kita. Ya. Kita yang melakukan penelitian, kita yang melakukan wawancara, kita yang melakukan pengamatan, ya. Kita yang lebih tahu tentang hasil penelitian kita, ya mestinya kita juga tahu bagaimana membahasakan hasil penelitian itu. Ya. Jadi saya ingin mengajak Bapak dan Ibu bekerja secara terbalik mungkin dibandingkan dengan kebiasaan kita selama ini. Ya. Kebiasaan kita selama ini selalu kita mengacu kepada pandangan orang. Sehingga kadang-kadang kita membuat kalimat, ya, karena berdasarkan pandangan orang, ketika tidak sesuai dengan data-data, biasanya di situ kita tidak bisa melanjutkan. Ya. Karena kita ragu di situ. Ya. Tapi kalau kita secara merdeka, ya kita tulis saja
berdasarkan hasil penelitian kita. Nanti setelah itu baru kita mengundang orang lain untuk mendukung penelitian kita. Ya, itulah yang saya maksudkan terbalik. Ya. Kalau selama ini kita menulis berdasarkan hasil tulisan orang lain, ya, berdasarkan pandangan orang lain, ya, maka itu artinya kita mendukung tulisan mereka. Nah, sekarang saya mengajak kepada Bapak dan Ibu untuk bekerja secara terbalik, ya. Kita menyusun hasil penelitian kita sendiri, kita membuat kalimat-kalimat sendiri, kalimat-kalimat sederhana saja, tidak usah terlalu panjang, ya, tidak usah terlalu canggih. Yang membuat canggih nanti kalimat itu adalah kalimat-kalimat pendukungnya. Ketika kita masukkan sitasi orang, ya, kita masukkan pandangan orang untuk mendukung kalimat kita. Ya. Jadi nanti kalimat-kalimat ini kita keluarkan, ya, ya, kemudian kita sitasi. Nah, nanti ini akan berkembang. Ya. Kalau kita keluarkan ini 4-5 kalimat, 4-5 kalimat, secara keseluruhannya ini mungkin tidak sampai 2 halaman. Ya. Ya. Paling banyak 2 halaman. Ya. Kemungkinan juga tidak sampai. Tapi ya, setelah kita melakukan digital writing, ya, itu kita mensitasi, kita mencarikan kalimat-kalimat pendukung dari pandangan orang lain itu, yang satu kalimat itu akan berkembang menjadi satu paragraf. Ya. Sehingga 4-5 kalimat ini akan berkembang menjadi 4-5 paragraf. Ya. Nanti kalau sudah selesai, ya, kalimat yang sederhana ini tadi, ya, kita buat tidak sampai 2 halaman misalnya. Setelah selesai itu, ya kadang-kadang sampai 10-15 halaman. Ya. Dengan cara seperti ini, ya, itulah makanya Pak Jo sering mengatakan kalau orang sudah mahir menggunakan kerangka ini, ya tidak tidak tertutup kemungkinan memang kita bisa membuat satu paper 1 hari. 1 hari 1 paper. Yang penting bahannya ada. Ya, kalau orang sudah mahir menggunakan. Nah, Bapak dan Ibu semua, bagaimana caranya, teknisnya seperti apa? Ya, ini kita bisa contoh ini. Meskipun urutannya misalnya paper itu adalah dimulai dari introduction, method, result, and discussion, dan conclusion, ya. Tapi kita bisa memulai pekerjaan kita melalui metode. Ya. Jadi yang pertama itu metode, ya karena itu sudah selesai. Sudah selesai kita buat, ya. Itu sudah selesai penelitian kita. Kemudian result and discussion, ya tinggal kita munculkan di kerangka itu semua. Conclusion, nanti sesudah itu baru urutan keempat di introduction. Kenapa kami mengajak Bapak dan Ibu seperti ini? Takutnya kalau kita mulai dari introduction, ya seperti tadi itu saya gambarkan what is known, what is unknown, how and why, ya sudah bagus sekali, ya. Pokoknya apa yang kita buat itu berdasarkan kerangka itu what is known, what is unknown, how and why itu sudah kena, tapi begitu masuk di result and discussion itu ternyata tidak sesuai. Ya. Maka ya sebaiknya ya ini dulu kita selesaikan. Ya. Kemudian kita mencari di result and discussion itu kalimat-kalimat yang memungkinkan kita angkat ke atas ke introduction, ya, menjadi kalimat-kalimat what is known dan what is unknown, ya, supaya langsung terkoneksi, ya. Takutnya ya introductionnya sudah bagus, ya, ternyata kita harus penelitian ulang, ya, karena berbeda dengan hasil penelitian. Maka kami mengajak Bapak dan Ibu selesaikan dulu hasil penelitiannya itu mulai dari metode. Nanti sesudah itu kalimat-kalimat yang ada di dalam hasil penelitian kita itu memungkinkan kita angkat ke introduction menjadi
gap penelitian kita sehingga langsung terkoneksi. Ya. Jadi itu teknis belaka ini saja, hanya sekedar teknis, tapi silakan saja ya kalau ada yang mau langsung introduction, yang penting itu tadi ya, di introduction itu yang dibahas apa, gapnya apa, kemudian di result and discussion-nya juga itu harus terkait, harus itu pula yang kita bahas. Ya, jadi itu tawaran kami. Kemudian ini komponen paper. Nah, Bapak dan Ibu semua, saya ini ada kerangkanya, ya. Nah, ini kerangka di Word ini, tinggal Bapak dan Ibu isi. Ya, mungkin abstraknya ini diabaikan saja dulu, nanti di belakang langsung saja ke body of paper. Ya, ini body of paper. What is noun? Ya, ini dibuat kalimat satu apa? Yang penting SPOK. Ya, kalimat dua apa? Kalimat tiga, kalimat empat, kalimat lima. Kemudian masuk what is unknown. Ya, di situ adalah permasalahannya. Di situ adalah gapnya. Ya, kalimat gap satu apa? Gap dua apa? Gap tiga, gap empat, gap lima. Ya, itu tinggal dibuat. Nanti setelah selesai semua, ya. Selesai semua ini, ya kita keluarkan dari matriks, kita keluarkan dari tabel. Nanti, ya ini misalnya kalimat ini, ya, saya katakanlah kita buat, kita keluarkan, pindahkan ke sini misalnya. Nah, ini yang saya katakan tadi, ya. Kalimat satu, ya, itu adalah kalimat kita sendiri. Ya. Kalimat satu, itu adalah kalimat kita sendiri. Ya. Nah, setelah kalimat kita, itu nantinya adalah kalimat pendukung. Ya. Yang bersumber dari referensi-referensi yang ya kita baca itu. Ya. Jadi kalimat pendukung satu, ya, selanjutnya kalimat pendukung, ya, kalimat pendukung dua, ya, dan seterusnya. Ya, itu ini pada akhirnya menjadi satu paragraf. Ya. Yang mengangkat derajat kalimat kita itu adalah kalimat-kalimat sesudahnya itu. Ya, kalimat citasi ini. Ya. Yang bersumber dari referensi yang Bapak dan Ibu cari kemarin itu sampai 50 referensi itu. Jadi kalimat kita di sini kalimat sederhana, dia terangkat derajatnya karena didukung oleh kalimat-kalimat citasi yang bersumber dari jurnal bereputasi Kui 1, Kui 2. Ya. Demikian seterusnya, kalimat 2 ini juga menjadi paragraf, kalimat 3 menjadi paragraf, kalimat 4 menjadi paragraf, kalimat 5 menjadi paragraf. Sehingga ya, paling tidak menjadi 5 paragraf, itu baru what is noun. Ya. Nanti what is unknown-nya juga ada 5, berarti 10 paragraf. Ya. Tambah 3 lagi, itu how and why, ya, menjadi 13 paragraf. Itu sudah sangat lebih dari cukup sebuah introduction. Ya. Jadi caranya seperti itu, Bapak dan Ibu semua, sehingga nanti kita kirimkan ke grup ya, kerangka ini. Silakan diisi saja di sini kalimat satu, ya, ini di body of paper-nya ya, di sini ya. Ini contoh ya. Ini contoh ya. Jadi saya belum bisa apa namanya? Sebar ini. Saya belum bisa sharing ya, karena ini belum jadi sementara berlangsung. Nah, ini karena belum jadi, saya belum berani. Ini contoh yang saya buat ya. Coba diperhatikan kalimat what is noun ini
Ya, ini judulnya, mencegah konflik melalui kolaborasi antara etnis pada masyarakat majemuk. Nah, itu judulnya. Saya membuat kalimat-kalimat umum. What is known? Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan keragaman etnis dan budaya. Ini satu kalimat. Ya, ini satu kalimat. Tidak ada yang protes, ya, tidak ada yang membantah, semua setuju. Ya, kalimat selanjutnya, nah, ini semakin sempit, ya, kehidupan masyarakat, ya, yang majemuk, nah, ini kan lebih sempit. Ya. Kalau ini adalah Indonesia, kehidupan masyarakat yang majemuk, ya, seringkali diwarnai dengan dinamika sosial yang kompleks. Ya. Itu juga tidak ada yang membantah interaksi antar kelompok etnis, seterusnya tidak ada yang membantah kolaborasi menjadi salah satu strategi yang dianggap juga itu adalah kalimat umum. Nah, masuk what is unknown, nah inilah yang kita masukkan sebagai cap. Meskipun kolaborasi antar etnis telah diakui sebagai strategi penting dalam mencegah konflik, ya, namun demikian, penelitian, ya, yang mendalam tentang praktik dan aktivitas kolaborasi antar etnik di tingkat lokal, ya, masih terbatas. Nah, ini what is unknown ini, karena tidak semua orang tahu ini, tidak semua orang setuju, tidak semua orang sepaham, ya, sehingga kita anggap sebagai what is unknown. Ya. Kebanyakan penelitian cenderung menggeneralisasi, seterusnya di kecamatan, ya, ini lebih khusus lagi, ya, belum teridentifikasi faktor-faktor pemicu konflik secara memadai. Ya. Belum teridentifikasi praktik kolaborasi antar etnik yang sudah berjalan. Belum ada strategi pencegahan konflik melalui kolaborasi antara etnik. Nah, itulah yang saya sebut sebagai kalimat-kalimat what is unknown. Nah, selanjutnya how and why penelitian ini penting. Ya, karena dapat, ya, memberikan wawasan tentang bagaimana keragaman budaya dan etnis di lokasi penelitian dapat dikelola untuk mencegah konflik. Perlu merancang strategi, ya. Tujuan riset ini, ya, menganalisis, ya, penyebab dan seterusnya. Itu menjadi lebih sempit. Metodenya, ya, seperti metode yang sudah, ya, kami lakukan, ya. Tinggal saya tuangkan saja di sini, ya. Kemudian result and discussion, maka kita bandingkan ini tadi, ya, gapnya apa, ya, yang kita bahas apa, ya, ya kan? Itu yang saya masukkan tadi, bahwa apa yang kita munculkan di introduction itu pula yang kita bahas di result and discussion. Ya, ini, ya. Jadi silakan diperhatikan saja, karena ini saya tidak akan share karena belum selesai. Ya, baru sampai kerangka, ya. Nah, conclusionnya, ini, ya, selain konflik selama ini juga telah terjadi dan seterusnya. Ya, jadi ini sekedar contoh. Nanti Bapak dan Ibu semua, sekali lagi, ya, kalimat ini, ya, kita keluarkan, ya. Ya, katakanlah masuk ke sini. Ya, inilah yang kita carikan kalimat-kalimat pendukung. Ya, ini kalimat yang sangat sederhana. Ya, nanti kalimat-kalimat pendukungnya ini sampai 5 sitasi misalnya, itu akhirnya yang tadinya satu kalimat berkembang menjadi satu paragraf. Ya. Oke, Bapak dan Ibu semua. Jadi pekerjaan kita, PR kita, ya, itu adalah mengisi ini. Ya, nanti setelah itu dikeluarkan, ya, kemudian kita melakukan sitasi, itulah yang kita maksud sebagai digital writing. Ya. Nah, kalimat-kalimat yang kita buat adalah kalimat tanpa sitasi, tanpa referensi. Cukup kalimat sederhana, ya, seperti yang saya katakan tadi, SPOK, bahkan SPO saja tidak apa-apa. Ya, subjek predikat objek, ya, dapat titik, subjek predikat objek titik, tidak apa-apa. Tidak usah pikirkan bagaimana pandangan orang, bagaimana pendapat orang, ya.
Jadi saya mengajak kita untuk membuat paper secara otonom, merdeka, berdaulat atas tulisan kita sendiri, tanpa terperangkap dengan pandangan orang lain. Sehingga tulisan kita ini didukung oleh orang lain nanti, ya bukan kebalikannya. Kalau kita selalu mengingat, ya, berorientasi kepada pandangan orang, itu artinya tulisan kita itu mendukung pendapat orang. Sementara yang kita butuhkan adalah orang yang mendukung pandangan kita. Ya. Oke, saya kira sampai di sini tidak ada masalah, tinggal dikerjakan Bapak dan Ibu semua. Ya, nanti setelah itu kita lakukan digital written. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Gimana Bapak Ibu? Mbak Aul silakan dikirim kerangka papernya ke grup. Baik, Prof. Jamal. Saya kirimkan ya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu semua ini apa namanya seperti yang biasa dikatakan oleh Pak Jo dalam mengerjakan paper itu ada dua jenis pekerjaan kita. Yang pertama adalah apa yang kita kenal sebagai smart job, ya, dan yang kedua adalah stupid job. Ya. Jadi ada pekerjaan cerdas, ada pekerjaan bodoh. Kebetulan yang kita bahas pada malam hari ini adalah pekerjaan cerdas dalam pengertian bahwa kita sedikit membutuhkan energi pikiran di sini, ya, meskipun tetap juga dibantu oleh alat, ya, yang kita sebut sebagai kerangka. Dan kerangka ini, ya, ya kita sudah patenkan, ya, sudah ada hakinya, ya, alhamdulillah sudah terbit. Dengan cara seperti ini, ya mudah-mudahan bisa memberikan kemudahan kita untuk menyelesaikan paper. Ya. Kemudian jenis yang kedua adalah stupid job, ya pekerjaan bodoh. Yang kita masuk pekerjaan bodoh di sini pekerjaannya bukan kita, ya bukan kita yang stupid, tapi jenis pekerjaannya. Artinya kalau pekerjaan itu bisa diselesaikan oleh alat, serahkan saja kepada alat. Jangan pernah berpikir untuk melampaui kecepatan menghitung kalkulator. Kalau ada yang mau dihitung, ya serahkan saja ke kalkulator. Ya, tidak usah sok-sok mau apa namanya mengungguli kalkulator. Ya, yang penting pekerjaan kita selesai. Ya. Jadi mencari referensi, ya, itu adalah menggunakan alat misalnya. Ya, tidak usah ini, termasuk membaca referensi. Tadi ada pertanyaan kok tidak sesuai. Jadi selalu dipesan oleh Pak Jo, cara membaca referensi itu adalah dengan cara tidak membaca. Ya, jadi bagaimana cara membaca paper? Ya jangan dibaca. Silahkan dipersilakan kepada mesin untuk membaca. Tinggal kuning-kuningnya saja yang kita lihat. Ada kuningnya, ambil. Ada kuningnya, ambil. Tidak usah dibaca semua. Kenapa? Kalau kita mau membaca semua paper itu, ya, ya kita khawatirnya Bapak dan Ibu semua jadi pintar. Tapi papernya tidak selesai. Nah, padahal tujuan kita adalah menyusun paper. Ya, karena keasikan membaca, oh ini bagus sekali. Nah, ambil paper yang kedua dibaca lagi sampai detailnya itu, lama-lama kita kehabisan waktu, paper kita tidak selesai. Ya, ya. Tinggal kita serahkan kepada mesin, mesinnya membaca. Ya, begitu dia tunjukkan, ya kita ambil. Begitu dia tunjukkan, kita ambil. Itu dengan cara cepat seperti itu. Ya. Jadi saya kira itu Bapak dan Ibu, silakan kalau ada yang mau didiskusikan lebih jauh. Prof, mohon maaf Prof, mau Ya silakan Pak Anwar. menanyakan. Eh, Kalau paper itu kan biasanya mempublikasi dari hasil penelitian kita. Ya, Nah, terus semisal kita belum punya publikasi nih, maaf, belum punya penelitian, Prof. Kita mau buat paper itu bagaimana, Prof? Bisa tidak?
Ya berdasarkan bisa dirancang referensi jurnal. dari awal. Ya, bisa dirancang dari awal. Malah lebih bagus sebenarnya. Kita sudah Hmm. tahu apa yang harus ada di latar belakang, ya kita sudah siapkan memang. Ya, kalau Hmm. belum ada, tapi kalau sudah ada ya silakan. Tapi pada prinsipnya paper itu, artikel itu adalah hasil penelitian. Ya. Jadi kalau tidak ada, berarti kita melakukan penelitian dulu. Ya, kita melakukan penelitian dulu, tapi melakukan penelitian ini ya karena kita sudah paham bagaimana caranya membuat paper, ya, itu malah lebih bagus. Ya, karena langsung kita arahkan ya, bahwa penelitian kita nantinya ini arahnya ya, adalah menghasilkan beberapa paper misalnya. Ya, Hmm. kita sudah antisipasi apa-apa yang perlu. Ya. Oh iya, Prof. Jadi mencuri start dulu nggak apa-apa ya, Prof ya? Ya, Mencuri start maksudnya dulu nggak mencuri apa-apa. start. Ya artinya kita eh, nyicil gitu ya, nyicil apa namanya penelitian, tapi dengan tadi kerangka-kerangka tadi ya. Iya, sebenarnya kerangka itu juga bisa digunakan untuk melakukan penelitian. Ya, hanya kerangka itu apa namanya lebih simpel. Tentu penelitian itu lebih apa namanya lebih kompleks sifatnya. Nah, Bapak dan Ibu semua, seperti yang saya katakan tadi itu, ya, metode itu tidak menjadi soal sebenarnya. Ya, tinggal bagaimana kita menjelaskan. Nah, saya lebih suka itu biasanya langsung memberi contoh saja. Ini ada satu contoh paper, kalau kita perhatikan, ya, Bapak dan Ibu semua, dan sekaligus juga bisa dipertimbangkan ini. Paper ini sumbernya dari tugas mahasiswa. Ya, kebetulan Pak Jo itu mengajar dulu di mana ini, di afiliasinya ini. Nih, Oh, University Tun Hussein. Ya, nah, oh, dia itu mengajar ada di teman situ. saya tuh, Prof. eh, ya, Ada teman saya tuh, Pak. ya. Jadi ini bersumber dari tugas mahasiswa. Nah, kalau kita perhatikan apa yang dijual di sini, ya, sangat sederhana sebenarnya. Ya, quickly understanding. Ya, ini quickly understanding. Ini adalah signifikannya. Signifikan inilah yang dijual. Artinya seolah-olah ya, kita mengatakan bahwa kalau memberikan pembelajaran itu tanpa video misalnya, mahasiswa juga akan paham. Ya, tapi ya kalau menggunakan video, pemahamannya menjadi lebih cepat. Tanpa video misalnya 1 jam baru bisa paham, ya, tapi dengan menggunakan video bisa sampai cukup 5 menit dia sudah paham. Itulah yang dijual. Ini dia quickly understanding, mempercepat pemahaman. Ya, jadi itu yang kita masukkan selalu kita tonjolkan ada kontribusi, ada signifikan, ada metode dengan cara apa metodenya ini. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, ya, ini ada berapa respondennya ini? Ya. Only 6 students. Ya. Apakah ini penelitian kualitatif? Ya, ternyata bukan. Ya, dia adalah penelitian kuantitatif. Ya, penelitian kuantitatif. Respondennya 6 orang. Ya, sangat sederhana. Ya, metodenya apa? Ya, ternyata ini saja pretest post-test juga sangat sederhana. Ya, ya. Tapi apa pertimbangannya kenapa bisa muncul, bisa diterbitkan di Scopus? Ini ya, ya, ada solusi. Ya.
ada ide, ada gagasan yang sangat penting yang dijual. Nah, kalau kita perhatikan ini introduction mulai dari judul saja introduction ini abstrak itu sudah 1 halaman. Ya, ini berapa halaman semua ini? Ya, kalau kita perhatikan ini 5, 5 halaman, 5 halaman. Ini sudah 1 halaman ini. Introduction, afiliasi, judul, afiliasi, author sampai abstrak. Ya, ini sudah 1 halaman. Nah, terus referensinya, referensinya mulai di sini. Ya, ya. 1,5 halaman. Ya. 1,5 halaman, jadi 2,5 halaman itu di luar isi dari jumlah keseluruhan 5 halaman, berarti isinya ini hanya 2,5 halaman juga. Ya, jadi tidak perlu terlalu panjang. Ya, ya kan? Nah, jadi jangan lagi ada yang beranggapan penelitian itu harus sifatnya kompleks, harus luas, ya, dan lain-lain sebagainya, harus kuantitatif, kualitatif. Ini cukup sederhana, tapi karena ada ide, ada gagasan yang dijual dan menarik, ya, maka dia bisa tembus di Scopus. Jadi apapun bisa diskopuskan sebenarnya selama ada hal penting di situ yang ditawarkan, kemudian mengikuti kerangka itu tadi. Ya. Silakan yang lain kalau masih ada. Gimana Bapak Ibu bisa dikerjakan? Insya Allah, Prof. Bisa. Insya Allah Coba. bisa ya. Ya, jadi Mulai nih, capaiannya Prof. itu, adalah kerangka paper. Sudah terbentuk kerangka paper. Nanti pada pertemuan berikutnya kerangka itu kita keluarkan. Ya, kita keluarkan dari matris, dari tabel, kemudian kita tinggal sisipkan di situ kalimat-kalimat pendukung. Caranya seperti apa? Ya, nanti di digital written itu. Tugasnya Bapak dan Ibu khusus materi ini adalah melengkapi kerangka itu. Ya, menyelesaikan kerangka itu. Nah, tentu kalau ada pertanyaan bagaimana kalau lebih dari 5 kalimat? Tidak jadi masalah sebenarnya. Jadi kami ingin menunjukkan 4 sampai 5 kalimat itu sudah cukup. Bukan berarti kalau 6, 7 kalimat itu salah. Enggak. Ya. Ya, tergantung urgensinya saja sebenarnya. Ya, pentingnya kalimat itu. Ya, tentu menjadi lebih bagus, ya bisa lebih apa namanya, lebih detail dan lain-lain sebagainya. Ya. Jadi ya dengan cara seperti ini, ya, apa yang selalu diulang-ulang Pak Joho itu, ya kita bisa menyusun satu paper 1 hari itu bukan hal yang mustahil. Ya. Nah, nanti kalau Bapak dan Ibu sudah mahir, tidak perlu lagi ada kerangka, sudah tahu, ya. Bagaimana caranya itu ya sudah tahu kerangka ini kita butuhkan, ya. Itu adalah untuk melokalisir pikiran kita supaya jangan kemana-mana. Mestinya kita tempatkan kalimat di what is noun, ya ternyata kita tempatkan di what is unknown atau kebalikannya. Ya. Supaya tidak salah-salah, ya kita buatkan kerangka. Oke, masih ada yang perlu didiskusikan? Mohon di-share ke rangka papernya. Baul, sudah? Sampun Bapak sudah saya share beserta Sudah. contohnya, nggih, di dalam grup. Ya, sudah ada di grup, Bu. Ya, ya, dengan template-nya ya. Ya, oke.
Bagaimana PPT-nya, Mbak Aul? Oke, Pak. Mungkin untuk PPT nanti kita share bagian gambarnya saja, nggih, yang ini, yang kerangkanya. Itu juga sudah ada di video materi, Bapak Ibu, di akun Ya, Rumah Scopusnya. Gitu. Oke. apakah tesis? Jadi begini Bapak dan Ibu semua, sangat disayangkan. Ya, jadi selalu kami sampaikan sangat disayangkan kalau satu penelitian itu hanya menghasilkan satu paper. Itu sangat disayangkan. Ya. Minimal sejumlah rumusan masalah. Ada berapa rumusan masalahnya itu kan sudah masing-masing ada hasil penelitiannya, setiap rumusan masalah itu ada sudah dibuatkan jawabannya itu. Jadi minimal sejumlah, kalau ada 5 rumusan masalahnya, ya paling tidak bisa menghasilkan 5 artikel. Ya. Jadi rugi, sangat rugi kita kalau satu hasil penelitian itu hanya menghasilkan satu paper. Ya. Jadi ya sangat wajar kalau lebih dari ya satu paper. Ya. Jangan sampai hanya satu paper, satu makalah atau satu tesis. Ya, itu jadi Izin Prof, ada berapa rumusan masalah di situ sebenarnya pandangan. izin Prof nanya tes. Bagaimana Bu? Siapa ini Bu Lestari ya? Ya, Gimana Bu? Prof, izin nanya. Jadi sebaiknya kita untuk satu paper itu, satu artikel itu jangan mencakup semuanya isi tesis gitu ya, Prof ya, supaya bisa kita bagi-bagi gitu ya. Iya, rugi Bu. Kalau Oh, satu hasil penelitian itu bisa menghasilkan 5 paper, hasilnya hanya satu, itu sangat rugi kita. Ya. Minimal sejumlah rumusan masalah. Ada berapa rumusan masalahnya itu bisa menjadi ya, sejumlah itu jumlah papernya. oke, makasih Prof. Ya, ada temannya itu yang dari Solo itu disertasinya itu menghasilkan 8 paper. Masih ada? Silakan Bapak Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, kebetulan yang kita latihkan ini adalah menyusun paper berbasis hasil penelitian. Ya. Jadi kalau terkait dengan literatur review, sistematik literatur review itu itu punya metode tersendiri, ya, punya cara tersendiri. Tapi pada dasarnya juga prinsipnya itu ada hal-hal yang apa namanya memiliki prinsip yang sama. Tapi kami fokusnya ke hasil penelitian, ya. Kami fokusnya ke hasil penelitian, ya. Kalau yang terkait dengan literatur review ya atau scoping review istilahnya ya, ya itu punya cara tersendiri. Bahkan ada yang mengatakan itu lebih tinggi sebenarnya, ya. Ada yang mengatakan lebih rendah, ya. Tapi kalau menurut apa namanya tergantung kepentingan bisa saja silakan. Nah, kepentingannya apa? Ya. Kalau misalnya mau selesai studi, ya itu tidak dipersoalkan oleh kampusnya misalnya, tetap diterima ya silakan saja. Tapi kalau mau dipakai untuk naik jabatan, ya mohon maaf, ya itu biasanya tidak diterima oleh Dikti. Ya karena itu dianggap bukan hasil penelitian. Ya.
dianggap bukan hasil penelitian. Ya kebetulan tahun kemarin saya masuk sebagai salah satu asesor jabatan akademik. Ya, tahun ini tidak lagi, makanya saya sudah ngomong. Ya, saya sudah punya pengalaman di situ. Ya, kalau kita masih di dalam itu malah kita dilarang untuk memperkenalkan diri. Ya, tidak boleh mempublish identitas bahwa saya ini adalah asesor. Tapi karena saya ini sudah mantan, ya saya sampaikan bahwa saya tahun kemarin itu ya masuk itu, dan Dikti tidak menerima kalau itu adalah literatur review. Ya, dia bisa terima sebagai ya mungkin sebagai apa namanya kum biasa saja, ya, tapi sebagai persyaratan ya untuk naik pangkat, naik jabatan, itu tidak diterima. Ya. Oke, ada yang lain? Ada lagi? Berarti sudah bisa ya? Insya Allah bisa. Ya, tinggal membuat kerangka itu sederhana itu. Ya, nanti juga akan berkembang. Ya, tidak ada lagi ya? Kebetulan waktunya juga sudah sampai. Saya kembalikan ke Mbak Aul. Ya, mungkin ada hal-hal teknis yang bisa disampaikan. Oke, terima kasih Prof. Jamal atas penyampaian materinya. Sangat menarik ya Bapak Ibu tentang anatomi kerangka paper. Nantinya jadi capaian untuk hari ini Bapak Ibu diharapkan hari ini atau besok itu anatomi kerangka papernya sudah tuntas. Kemudian jika Bapak Ibu ingin mendiskusikan terkait anatomi kerangka paper, boleh dikirimkan ke saya ataupun ke Prof. Jamal, atau boleh juga di grup. Nanti kita akan berdiskusi, misalkan terkait nonnya kurang apa, begitu nanti kita akan sampaikan. Itu enggak Bapak Ibu, jadi boleh sekali untuk sharing kerangka paper, baik ke grup, ke saya, ataupun ke Prof. Jamal. Itu untuk capaiannya jadi hari ini sampai besok Bapak Ibu silahkan kerjakan anatomi kerangka papernya. Oke? Oke, Pak Mardi, ada pertanyaan Pak Mardi? sementara enggak, Mbak. Cukup nggih? Oke Bapak Ibu. Saya Cukup. yakin Bapak Ibu juga sudah paham nggih terkait kerangka anatomi paper. Itu nantinya yang akan membuat kita mempermudah kita dalam menulis di next pertemuannya. Di hari Rabu itu kita akan membahas terkait digital writing atau bagaimana cara mengolah kerangka paper menjadi satu paper penuh. Jadi alangkah lebih baiknya kalau Bapak Ibu selesaikan dulu kerangka anatominya. Oke, Bapak Ibu, karena belum ada pertanyaan lagi, sebelum saya tutup, boleh kita minta foto dulu, Bapak Ibu. Kita abadikan momen di malam hari ini. Oke, Masya Allah, Bapak Ibu. Ada yang sudah jam 10 malam, Pak Di Ferdinand ya Papua. biasanya. Oke, sudah semua? Nanti saya hitung ya, formal dulu Bapak Ibu seperti biasa. Ditahan dulu ya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke. Yang kedua, gaya rumah Scopus seperti ini. Oke. Seperti rumah. Saya hitung Bapak Ibu. Tahan dulu ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Terima kasih Prof. Jamal sudah menyampaikan terkait materi. Oke. Oke, kita akan berjumpa lagi di hari Rabu. Untuk record nanti akan langsung muncul nggih Bapak Ibu. Selalu muncul dalam satu link yang sama, nanti terupdate seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu. Mohon maaf jika kami banyak kurangnya. Saya tutup, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Terima wabarakatuh. kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu. Terima kasih Mbak Aus, terima kasih Prof. Jamal. Oke, siap Ibu. Terima kasih Bapak Terima Ibu kasih. semua. Terima kasih Prof. Jamal dan Salam, Bapak Oke, Ibu. Bro. Saya izin
tutup Zoom nggih Bapak Ibu. Sehat selalu. Selamat malam. Amin. Malam.